Warahmatullahi wabarakatuh ya sahabatku semua. Seperti janji saya pada video saya sebelumnya, untuk kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang dunia keripik. Dan pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tahapan awal ya untuk menjadi pengusaha keripik ya, pengusaha skala kecil atau industri rumahan di bidang keripik ya. Di sini saya akan menjelaskan peralatan yang kita butuhkan ya. Karena ini sifatnya masih usaha kecil, industri rumahan ya, peralatan yang kita gunakan itu memang apa adanya ya. Dengan tujuan ya kita manfaatkanlah apa yang ada tanpa istilahnya membutuhkan modal yang terlalu besar ya. Yang pertama peralatannya yaitu ini pisau ya, pisau untuk mengupas ya, singkong, pisang dan lain sebagainya. Itu untuk alat kupasnya ya, pisau. Terus untuk alat pasahnya ya, alat pasahnya juga masih manual ya. Bisa sahabatku menggunakan alat pasah yang seperti ini ya. Ini modelnya sistem digosrok ya. Nah ini ya. Terus ada juga alat pasah yang seperti ini ya, manual ya. Ini menggunakannya untuk seperti ini ya. Sebenarnya bisa juga sahabatku nanti menggunakan pisau ini ya, menggunakan pisau dengan cara diiris, tapi nanti ketebalannya ya ini nggak bisa sama nantinya. Dan juga untuk kecepatannya ini agak kurang cepat ya kalau menggunakan pisau ya. Setelah itu, setelah peralatan pasah ya, kita juga membutuhkan peralatan seperti ini ya, ember-ember seperti ini ya, mungkin sekitar 3-4 buah ya, yang tujuannya ini untuk menampung ya di saat bahan keripik itu baru selesai kita kupas, ini kita masukkan di sini. Dan juga nanti ada untuk ember pencucian ya, terus untuk ember pembilasan dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk ember seperti ini ya sahabatku semua, itu bisa butuh 3 atau 4 ember ya seperti ini ya. Nah terus selain ember, nanti sahabatku juga perlu saringan yang seperti ini ya. Ini enggak harus seperti ini, tapi fungsinya yang pertama ini untuk proses penirisan di saat proses pencucian ya. Jadi sebelum kita goreng ya, keripik itu kita tiriskan dulu ya supaya airnya pada turun. Nah terus yang satunya ya ini untuk penirisan minyak ya. Jadi saat kita angkat dari penggorengan ya, minyak itu perlu kita tiriskan, bisa menggunakan saringan seperti ini. Atau mungkin sahabatku punya bahan yang lain, mungkin bahan aluminium dan lain sebagainya, bisa digunakan. Ini hanya contoh ya, yaitu alat penirisan itu kalau bisa paling sedikit 2 ya. Nah selanjutnya, selain alat penirisan ya, sahabatku juga harus ya menyiapkan plastik ya, plastik besar ya, plastik besar bisa yang seperti ini atau bahkan mungkin lebih besar lagi ya. Tujuannya ini untuk menampung hasil penggorengan keripik kita ya. Sebelum kita pakin kecil-kecil ya, ini kita tampung di sini dulu. Setelah itu memang dingin kita tampung. Nanti setelah ini besar ya, cukup kita ikat ya. Nanti baru pada kesempatan lain kita bisa mengemas hasil keripik kita ke kemasan yang lebih kecil untuk plastik seperti ini. Nah terus untuk kemasan plastik kecilnya ya, untuk kemasan plastik kecilnya kita butuhkan plastik kecil seperti ini ya, plastik kecil seperti ini ya. Ini yang ukuran ya, nanti tinggal sahabatku mau kemas yang berapa. Kalau misalkan saya biasanya menggunakan untuk yang kisaran harga jual Rp1.000 di warung ya, ini bisa menggunakan plastik dengan ukuran 8 kali 20 cm. Saya ulangi, ukuran plastik 8 kali 20 cm. Atau sahabatku bisa juga menggunakan plastik yang ukurannya 10 kali 20 cm ya. Hanya kalau yang ini, kalau yang ukuran keripiknya itu misalkan keripik singkong yang agak kecil-kecil ya, itu bisa menggunakan yang 8 kali 20. Tapi kalau untuk keripik singkong yang kebetulan singkongnya sudah besar-besar ya, kalau menggunakan ini nanti terlalu rongga ya, isinya sangat sedikit. Jadi sebaiknya bisa menggunakan ukuran plastik yang 10 kali 20 cm ya. Nah setelah itu sahabatku juga membutuhkan, karena ini sekali lagi industri rumahan yang modalnya mungkin sekecil mungkin ya, bisa menggunakan lilin. Ini untuk pensegelan ya, atau untuk pengeleman ya. Jadi
untuk perekatnya pakai ini dulu, karena sebenarnya ada yang pakai perekatnya itu elektrik ya untuk ngesilnya ya, tapi kita bisa gunakan lilin dulu sementara ya, dengan cara kita panaskan di api ya. Nah terus kita butuhkan juga plastik ya, yang seperti ini ya. Ini plastik yang ukuran ya, ukurannya itu 30 kali 50 ya, seperti ini bentuknya ya. Plastik ukuran 30 kali 50 ya, seperti ini ya. Tujuannya setelah kita pak di bungkusan kecil-kecil ya, nah nanti kita pakin di sini ya. Ini bisa ukuran nanti 25 bungkus ya, masuk ke 25 bungkus ya, baru kita seal lagi di sini, tekan, baru kita bisa edarkan di warung-warung ya. Jadi kalau misalkan per bungkus ini, per plastik ini 25 bungkus, nanti bisa kita kalkulasi per bungkus ini berapa rupiah nantinya. Nah terus selain itu juga alat penggorengannya ya. Untuk alat penggorengan kita butuhkan ini ya, ini ya, bisa dikatakan namanya sutil kalau bahasa Inggrisnya, sutil ya. Terus serok ya, serok untuk meniriskan minyaknya dari hasil penggorengan seperti ini ya. Nah bisa nanti didesain gagang seroknya yang agak lebih panjang supaya saat melakukan penggorengan ya, kita enggak terlalu kena dampak panasnya api dari tungku ya. Karena sekali lagi tungku yang kita buat juga masih manual ya, masih tungku yang sederhana ya. Memang ada kelemahannya kalau untuk tungku yang sederhana ya, karena apa, akan sedikit lebih boros bahan bakar yaitu kayu ya. Tapi kalau kita harus merakit tungku yang memang khusus untuk membuat keripik, itu nanti juga masih perlu tambahan modal ekstra ya, tambahan biaya. Nah terus untuk kualinya ya, kuali kita siapin ya, usahakan kuali yang besar atau wajan yang besar ya. Karena kalau yang kecil ya, yang kecil nanti saat penggorengan kita hanya sedikit-sedikit, nanti akan boros waktu, dan juga semakin lama otomatis akan lebih boros juga di kayu bakarnya ya. Kenapa saya selalu mengatakan kayu bakar ya, karena memang sebaiknya ya sahabatku itu menggunakan kayu bakar, karena pertimbangan seperti ini. Pernah saya mencoba menggunakan kompor gas, kalau untuk dalam kapasitas yang agak banyak seperti ini, itu nanti minyaknya panasnya nggak maksimal ya, nggak maksimal, nanti hasil keripiknya itu nggak renyah ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan pembakaran atau masak itu menggunakan kayu bakar. Nah ini tungkunya seperti ini, bisa kita buat sederhana dulu ya, dari bisa tumpukan bataku atau bata dan lain sebagainya. Hanya pastikan ini kokoh ya, ini kokoh ya. Karena apa, saat kita isi minyak di sini ya, ini untuk ukuran minyak di sini ya, ini bisa sekitar 15 kilo ya, isi minyaknya nanti 15 kilo. Jadi kalau ini nggak kokoh, nanti resikonya ya ini sangat besar ya, berbahaya. Karena kalau ini nanti misalkan goyang atau sampai tumpah, ini berbahaya ya. Jadi usahakan untuk tungku ini kokoh, walaupun dibuat secara sederhana, tapi usahakan ini kokoh ya untuk tungkunya. Nah selanjutnya setelah tungku ya, yang enggak kalah penting juga yaitu bahan bakarnya, yaitu kayu ya, kayu-kayu seperti ini ya, kayu-kayu seperti ini. Nah untuk kayu-kayu bakarnya ya, kayu-kayu bakarnya itu sahabatku bisa menggunakan kayu-kayu sisa dari bahan bangunan ya, atau mungkin sahabatku itu misalkan punya di sekitaran itu ada pengusaha mebel ya. Kalau usaha mebel itu biasanya ada potongan-potongan seperti ini, usaha mebel seperti ini yang tipis-tipis ya. Nah itu bisa sahabatku manfaatkan ya. Nah ini kayu-kayu dari sisa mebel, atau mungkin tempat tinggal sahabatku itu dekat dengan sawmill ya, atau pembuatan balok kayu ataupun papan. Itu biasanya ada pinggiran-pinggirannya, itu dijual biasanya murah, itu untuk kayu bakar ya. Sahabatku bisa memanfaatkan itu. Atau sekali lagi sisa-sisa bangunan atau sisa-sisa material yang enggak terpakai, itu bisa untuk kayu bakar. Karena
Kalau semuanya kita harus beli ya, dan belinya khusus kayu bakar ini biasanya harganya agak berbeda ya dibandingkan dengan kayu yang memang sisa-sisa ya. Jadi sebenarnya sama pengusaha tersebut itu sudah nggak bermanfaat, tapi masih kita bisa manfaatkan sebagai sumber bahan bakar ya. Jadi kayu-kayunya tinggal nanti sahabatku bisa kalkulasi mau ambil kayu yang langsung memang dari motong dari hutan atau kebun ya yang khusus untuk kayu bakar, atau memang sisa-sisa dari usaha mebel ataupun sawmill ya, atau penggergajian kayu. Nah itu saya kira, jadi saya sepintas ya alat-alatnya seperti ini ya, alat-alatnya seperti ini. Sekali lagi ini untuk alat-alat yang sederhana ya, dengan memanfaatkan modal yang nggak maksimal, tapi kita berusaha ya bisa mendapatkan penghasilan dari usaha industri rumahan kita ya. Nah untuk selanjutnya saya tetap akan membahas masih seputar dunia keripik ya, cara membuat keripik itu supaya renyah ya. Mungkin untuk berikutnya saya akan coba buatkan video tentang cara membuat keripik singkong yang super renyah ya, nggak kalah sama hasil dari pabrikan ya. Tetap setia di channel ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap